مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم دائما بك خير الخلق. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم صل وسلم دائما لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عمت رسالته عمت شفاعته كلا الخصوصين عن غير الحبيب حمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صائدا بالترقي إلى ما لنا النهاية فيه من علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصحبه ثم التابعين فهم
التقى النقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. Amma ba'd. Dan selanjutnya dikatakan di dalam pasal ini, yaitu menerangkan mengenai Ramadan, puasa bulan Ramadan dan amal-amal yang harus kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Wa alaika bi salati tarawih. Dan selanjutnya diwasiatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini, hendaknya engkau selalu mengerjakan salat tarawih fi kulli lailatin min Ramadan, pada setiap malam dari bulan Ramadan. Berusahalah dengan sungguh-sungguh engkau tidak meninggalkan salat tarawih, mengerjakan salat tarawih di masjid-masjid, di langgar-langgar. Tapi afdal dilakukan di masjid dan di langgar-langgar daripada kerjakan di rumah. وقد مرت العادة ببعض البلاد بتخفيفها جدا حتى ربما وضع بسبب ذلك في ترك بعض الأركان fadlan anis sunan. Tapi hendaknya kita dalam mengerjakan salat tarawih ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, karena telah dilakukan sebagaimana kita lihat menjadi adat dari sebagian negara, yaitu dengan meringankan salat tarawih ini, artinya dengan apa? Melakukannya dengan cepat, tidak dengan tumanina, tidak dengan khusyuk. Bacaannya, Fatihahnya atau surat-suratnya dibaca dengan cepat. Jiddan, hatta rubbama waqa'a bisababi dzalika tarki ba'dil arkan, sehingga menyebabkan dengan dilakukan seperti itu dengan cepat sekali itu bisa meninggalkan sebagian daripada rukun-rukun salat, apalagi yang sunat-sunat.
wal ma'ruf min fi'lis salaf, dan yang kita ketahui daripada yang diamalkan oleh para aslafuna, para orang-orang salaf, yaitu tauzi'ul Quran min awali ila akhirih. Bagi mereka yang hafal Quran itu membagi Al-Quran itu dari awal sampai akhirnya. Di dalam melakukan salat tarawih itu membaca Al-Quran, membagi Al-Quran itu dari awal sampai akhir, dimulai dari alif lam mim, mulai awal salat tarawih dan nanti berakhir dengan apa itu, di akhir salat tarawih itu hatam, dia menjadi menghatamkan Al-Quran di dalam salat tarawih. ala hadhihi salat kullu la yaqra'una an nabiyya syai'an hatta yaqtimuhu fi ba'dil layali min akhir syahr. Jadi dimulai dari awal salat tarawih dan diakhiri jadi bacaan Al-Quran itu di akhir salat tarawih daripada Al-Quran itu. Sebagaimana kita lihat, kita ketahui hal ini dilakukan di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Madinah, itu dengan menghatamkan Al-Quran. Tentunya yang bacanya orang yang hafal benar dengan Al-Quran. Dan ini tidak harus dilakukan apa itu untuk menghatamkan Al-Quran ini tidak harus dengan hafalan. Jadi boleh juga dengan membaca. Sebagian orang ada yang dengan membaca, memegang Al-Quran. Jadi menghatamkan Al-Quran dalam salat tarawihnya. Kullal lailatin yaqra'unahu minhu fiha syai'an hatta yakhtimuhu bi ba'dil layali min akhir syahr. Wa in amkanaka an taqtadiya bihim fi dzalika fal ghanimatul ghanimah. Apabila engkau dapat melakukannya seperti itu, jadi menghatamkan Al-Quran ini adalah satu keuntungan yang besar, Wa illa fala aqalla min itmami arkanis salat. Kalau tidak bisa, ya jangan sampai kita dalam melakukan salat tarawih itu kita meninggalkan rukun-rukun yang diwajibkan. Jadi rukun-rukun, bahkan kalau perlu yang sunat-sunat semua. Wal muhafadzah ala itmamiha, ala adabiha, dan menjaga adab-adabnya. Jadi ini apa itu adalah khususnya bulan salatul tarawih. Salatul tarawih dalam bulan Ramadan ini adalah khususnya bulan Ramadan. Bagaimana khususnya yang lain, yaitu diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ini khususnya bulan Ramadan. Salat tarawih juga begitu, adalah khususnya bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya, tidak dikerjakan di bulan lainnya. Dan kebiasaan daripada kaum muslimin melakukannya yaitu langsung sudah salat isya. Salat isya di masjid-masjid dilanggar-langgar. Lakukan salat tarawih sudah salat isya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. 3 rakaat. Tapi dalam hal ini ya, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama? Salat tarawih itu yang lebih utama bukan bilangannya yang banyak, tapi dia dapat mengerjakan salat tarawih itu dengan sempurna, dengan baik, dengan khusyuk, tidak buru-buru, boten kesusu, waosane dipun jagi. Dan apa itu juga
dilakukan dengan di masjid-masjid karena lebih afdal. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia, kebanyakan masjid-masjid itu membacanya dengan melakukannya dengan surat-surat yang pendek-pendek karena untuk menjaga para makmum. Karena para makmum kalau dibacakan surat yang panjang-panjang, banyakannya tidak selesai melakukan salat tarawih. Jadi membacanya dengan surat-surat yang pendek, seperti ya, di pondok termasuk pondok Pasuruan namanya Ki Hamid, membaca dengan surat yang pendek-pendek, mulai dari Al-Hakum, kemudian rakaat kedua dengan membaca kulhu dan seterusnya sampai akhir salat tarawih itu yang terakhir ditutup dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditutup ya, kemudian membaca doa tarawih, dan sudah membaca doa tarawih dilanjutkan dengan melakukan salat witir 2 rakaat, ditutup dengan doa juga. Jadi tidak terlalu panjang, 30 menit selesai sudah. 30 menit sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus, biasanya begitu. Adapun yang melakukan dengan, kalau ada yang melakukan dengan 8 rakaat tidak apa-apa, Anda punya dasar juga. Yang melakukan dengan 20 punya dasar juga, dasarnya lebih kuat dari yang melakukan 8 rakaat. Jadi cukup, Imam Ali As-Sabuni itu mengatakan dalam kitabnya membahas mengenai salat tarawih, itu cukup kita lihat saja, kita nyatakan sendiri, kita lihat saja yang dilakukan salat tarawih itu, yang dilakukan di Masjidil Haram dan di Masjid Madinah itu 20 rakaat. Ini satu dalil bahwa 20 rakaat ini dikerjakan mulai dari zaman Sayyidina Umar sampai sekarang, sampai kapanpun. Ini cukup menjadi dalil. Sekalipun masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram di negara Saudi itu 8 rakaat, tetapi Masjidil Haram dan Masjid Madinah ini 20 rakaat. Kita mau ngikutin mana, masjid yang kecil-kecil apa masjidnya Rasulullah, Masjidil Haram Mekah ya, yang diadakan salat tarawih ini dengan ya, melakukannya 20 rakaat, mengerjakannya dengan 20 rakaat. Ini cukup menjadi dalil. Jadi nggak pakai dalil hadis atau apa. Ya, cukup kita lihat saja ya, kita bahwa ini satu petunjuk bagi kita dan yang perlu kita ikuti, dan panutan bagi kita yang perlu kita ikuti dari zaman Sayyidina Umar sampai sekarang. Tapi kalau ada orang tarawih 8 rakaat ya jangan disalah-salahin, jangan ya dibid'ah-bid'ah, jangan ya. Yang melakukan 20 rakaat baik, yang melakukan 8 rakaat ya juga baik. Ya, apa itu yang salah itu yang tidak tarawih. Yang kita perlu ingatkan yang tidak tarawih. Sebagian para ulama juga ada yang melakukan 8 rakaat. Para Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso itu melakukan salat tarawih dengan 8 rakaat. Tetapi bacaan-bacaan yang dibaca itu sangat banyak sekali. Dimulai salat tarawih itu agak akhir jam 9 ya.
jam 9, kemudian sebelum sholat tarawih baca rotib Haddad, baca rotib Atos, baca rotib Idrus, baca rotib Syekh Abu Bakar bin Salim, mbahnya, ya, dibaca semua, bukan hanya satu rotib. Kemudian ya, sholat tarawih setiap 2 rakaat baca ya tawab dari awal sampai akhir, setiap 2 rakaat begitu dibacakan qasidah, yaitu ya tawab dari awal sampai akhir. Lebih panjang lagi ini, lebih lama lagi ini, ya. Tetapi kita mengikuti yang dalam hal ini ada yang ini ya apa itu dalam hal ini ya Al Habib Abdullah bin Al Haddad ya apa itu mengatakan ya wasallim li ahlillah fi kulli muskilin, di dalam segala perkara itu serahkan kepada Allah, kepada ahlullah, pada para wali-wali yang dia kerjakan seperti itu. Fi kulli muskil, dalam setiap muskil, karena ini ya kalau menurut mazhab Syafi'i perkara yang muskil, karena semua ulama mazhab Syafi'i itu menyatakan yang afdal 20 rakaat, bahkan bukan mazhab Syafi'i saja, ya, mazhab lainnya juga, imam lain mazhab lainnya juga banyak yang melakukan ini. Ya seperti ini di Mekah ini kan mazhabnya bukan Syafi'i, di Mekah ini mazhabnya Hambali katanya, atau katakan Wahabi lah, ya. Tapi lebih banyak merujuk kitab-kitab Hambali, mazhab Hambali, ya. Jadi apa itu paham Wahabi ini lebih banyak merujuk kitab-kitab mazhab Hambali. Mereka melakukan 20 rakaat. Kemudian membaca doa tarawih seperti yang saya baca dalam Masjid Al-Baitul Amin, ya Allahumma fariqal furqan, nazil al-Quran bil hikmati wal bayan, barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Ini ya agak panjang juga, ya. Tapi di Pasuruan umum itu sudah dilakukan di masjid-masjid semua. Kalau di Jember kurang begitu umum. Mungkin keluarga apa itu Kiai Siddiq itu banyak yang mengamalkan ini. Ya. Ini warid dari para aslafuna, itu rangkuman beberapa doa-doa daripada ulama-ulama besar dijadiin satu. Yang pertama menyebarkan itu adalah Kiai Yasin bin Rais Pasuruan, menulis kitab bernama Al-Qaul Malih fi Tartibi Salatit Tarawih, ucapan-ucapan yang indah di dalam menertibkan salat tarawih. Jadi bacaan menertib maksudnya ya menerangkan di situ bacaan-bacaan surat apa saja yang perlu dibaca dalam 20 rakaat itu. Kemudian bacaan-bacaan apa yang perlu dibaca oleh Bilal, oleh Bilalnya, ya. Kemudian bacaan-bacaan apa yang perlu dijawab oleh para makmum, itu diterangkan di situ, ya, di dalam kitab Al-Qaulul Malih ini. Dan yang saya dengar bahwa ini ya dari Al-Habib Alwi bin Segaf Pasuruan, seorang yang alim di Pasuruan yang makamnya di Kepenagung, dapat ijazah dari beliau. Nah, ya, dalam hal ini saya apa itu waktu di rumah guru saya Kiai Zain bin Abdullah Bawean Mekah di Raudhah Ma'abdah, itu beliau salat tarawih, kalau salat tarawih insyaallah dalam bulan Ramadan itu saya berkunjung, saya kalau salat tarawih ya karena mungkin udah udzur, jadi salat tarawih di rumah. Beliau udah sepuh, ya. Yang saya tahu kalau masih sehatnya itu ke masjid, pergi ke masjid, Masjidil Haram. Saya kalau salat tarawih di rumah, saya baca doa ini. Dia baca doa, Allahumma fariqal furqan, nazil al-Quran bil hikmati wal bayan, barik Allah.
بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعد علينا وعلى المسلمين سنينا بعد سنين وأعوام dan seterusnya ya sampai ditutup la tarana hizun haidana la tawqiduna hizu amartana aizana Allahumma bitta'ah wa la tuzillana wa sallallahu bika aman siwak ya arhamar rahimin ya dan seterusnya ya. Itu beliau mengatakan doa ini aku dapatkan dari Kiai Ahmad Kusyairi Siddiq di madrasah tahfidzul Quran. Jadi ketemu sama Kiai Ahmad Kusyairi di madrasah di Mekah itu bernama madrasah tahfidzul Quran untuk menghafalkan Al-Quran. Banyak mengeluarkan para hufat-hufat di madrasah ini. Beliau Syekh Zaini ini adalah hafizul Quran, lulusan madrasah ini hafizul Quran. Dan beliau mengatakan banyak teman-temannya dari Mekah yang hafizul Quran, termasuk diantaranya Kiai Hanan Tanggul hafizul Quran, ahli falak hafizul Quran. Kiai Hanan Tanggul yang asalnya dari Pasuruan atau terkenal dengan sebutan Kiai Mas Hanan itu, karena kalau keluarga Stogiri beliau dari keluarga Stogiri itu panggil Mas, bukan Gus, Mas ya. Kemudian Kiai Mahfud Mayang ini lulusan Madrasah Tahfidzul Quran Mekah. Kiai Zainuddin Lombok yang mendirikan NW itu Nahdlatul Wathon, bukan NO, NW ya. Di Lombok ini tidak ada NO, yang ada NW, Nahdlatul Wathon ya. Ya amaliannya ya sama dengan NO ya. Apa itu kemudian ya yang lain ya tiga orang ini yang beliau sebut. Saya teruskan cerita saya dapatkan doa ini dari Kiai Ahmad bin Siddiq di Madrasah Tahfidz. Saya kerjakan sampai sekarang karena isinya bagus ya, agak panjang memang ya. Dan alhamdulillah selalu kita baca di masjid ini, mulai saya yang imamin tarawih saya baca, selalu saya baca ya. Apa itu jadi ini orang Mekah ini tapi mengamalkan apa yang diamalkan oleh ulama-ulama Jawa ya, karena memang asalnya ya dari Jawa, dari Bawean, abahnya itu dari Bawean ya. Jadi kita tidak perlu ngarang sendiri salat doanya atau cari ya cukup sudah ini yang diamalkan oleh guru kita ini kita amalkan ya sebenarnya ya tidak ada ketentuan dari Kanjeng Nabi, dari para sahabat itu harus baca doa ini tidak ada, tapi yang ya diamalkan oleh guru-guru kita lebih baik kita ya mengambil amalan mereka ya. Wa ahsinil muraqabah li Lailatul Qadar dan seterusnya. Ini menerangkan mengenai Lailatul Qadar, ini agak panjang ini ya. Jadi saya cukupkan karena saya mau pergi ke Banyuwangi ini untuk menghadiri acara walimatun nikah. Wallahu minkum wassalamualaikum. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا من هو في علوك كائن يا من هو في فعل حمدنا في مجد أكرمنا بنور الفهم ارزقنا الحكمة وارزقنا فهم النبيين وأرض المرسلين وإلهام الملائكة وزدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين يا أكرم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين.